Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Tita Tursina Rubianti. Saya CGP Angkatan 11 dari Kabupaten Garut. Hari ini saya akan melaksanakan kegiatan modul 2.3 bagian dari aksi nyata, yaitu coaching untuk supervisi akademik. Hari ini kegiatan saya ditemani oleh rekan sejawat saya, yaitu Ibu Umi. Halo semuanya. Oke, baik. Kita langsung saja ya untuk mengefektifkan waktu. Kita akan melakukan percakapan praobservasi. Baik, apa kabar Ibu Umi? Alhamdulillah baik Bu Tita. Alhamdulillah. Nah, setelah Bu Umi mendapat kabar nih, minta bantuan gitu ya saya kepada Bu Umi untuk Bu Umi menjadi objek penelitian saya dalam melakukan supervisi. Bagaimana perasaan Bu Umi? Tentunya yang pertama merasa deg-degan. Bagaimana saya biasanya belajar ataupun mengajar dilihat oleh siswa, hari ini atau nanti pas observasi tentunya saya akan dilihat oleh Ibu Tita itu sendiri. Nah, kemudian yang paling membuat saya deg-degan ataupun excited tentunya saat saya mengajar, saya akan di coaching nih oleh Bu Tita yang udah mulai berpengalaman, pasti sangat berpengalaman sekali dalam bidang ini karena setelah melakukan pelatihan. Itu yang saya rasakan. Baik, alhamdulillah ya. Terima kasih atas respon positifnya. Semoga kita bisa sama-sama belajar dari kegiatan Amin, ini. amin ya rabbal alamin. Kita langsung saja Bu Umi. Kira-kira nih dari pembelajaran yang akan Bu Umi lakukan, tujuan pembelajarannya itu sendiri apa Bu Umi? Kalau tujuan untuk pembelajaran nanti kita di hari Rabu, yaitu bagaimana peserta didik itu bisa, atau tujuannya itu peserta didik bisa menggunakan, kemudian menata, merawat alat-alat baik itu gelas, non-gelas ataupun instrumen yang ada di laboratorium. Itu tujuan pembelajarannya. Baik, alhamdulillah tujuannya ada. Terus untuk pengembangannya sendiri Bu Umi, pengembangan dari segi aspek apa untuk siswa yang Bu Umi rencanakan begitu? Pengembangannya tentu di 3 aspek, terutama kan kita merupakan jurusan kimia analis yang memerlukan ketiga aspek tersebut erat kaitannya. Yang pertama kognitifnya, mungkin sikapnya, kemudian keterampilannya. Bagus sekali. Berarti aspek pengembangannya holistik gitu ya, memenuhi semuanya. Ada aspek kognitif, keterampilan dan juga sikap. Untuk model pembelajarannya sendiri bagaimana? Insya Allah untuk model pembelajaran nanti yaitu discovery learning, pembelajaran praktikum di laboratorium. Discovery learning. Jadi nanti kita akan melaksanakan praktikum ya anak-anak. Untuk strateginya sendiri bagaimana Bu Umi? Untuk strategi pembelajarannya, mohon bantuannya Ibu kalau misalkan ada salah-salah. Untuk strategi pembelajarannya, kebetulan pertemuan sebelumnya itu kita sudah membahas beberapa alat-alat laboratorium dan instrumen yang ada di laboratorium. Nah, untuk strateginya nanti anak-anak diberikan alat-alat lab yang disimpan di meja masing-masing kelompok. Kemudian mereka dengan pengetahuan sebelumnya mengamati apa saja alat lab yang ada di atas meja praktikum, kemudian mereka bertanya ataupun berdiskusi dengan teman kelompoknya, kemudian mereka melakukan melihat-lihat dan menyambungkan dengan apa yang akan mereka lakukan ke depannya, cara menggunakan, menata, kemudian merawat, dan setelah itu menganalisis apakah benar nih saya kalau melakukan ini sesuai dengan cara menggunakannya atau tidak, nanti mengkomunikasikan. Nah, di pertengahan itu saat mengamati, kemudian bertanya, berdiskusi, kemudian mencoba itu, mereka melakukan langsung dengan menyamakan dengan apa yang sudah mereka cari sebelumnya, bagaimana cara menggunakannya. Nanti di bagian akhir tentunya saat menganalisis dan mengkomunikasikan, pasti saya akan luruskan apakah itu benar cara menggunakannya, menatanya, kemudian merawatnya, kemudian menginventarisnya. Gitu. Baik, jadi yang saya tangkap berarti siswa masih belum punya nih materinya begitu. Jadi Bu Umi meminta siswa untuk mencari sendiri. Iya, gitu, eksperimen mungkin ya. Iya. Eksperimen, mengamati, lalu kemudian berdiskusi dan terakhir konfirmasi. Iya. Apakah cara yang mereka cari di sumber yang lain itu sama dengan yang Bu Umi atau iya. yang seharusnya. Gitu ya Bu Umi ya. Oke, bagus. Untuk kontennya sendiri nih Bu Umi, kira-kira bagaimana? Untuk kontennya sendiri, kalau biasanya saya menerapkan yang tadi, jadi mencari dari luar dulu berbagai sumber, kemudian saya memberikan modul pembelajaran yang akan dipelajari, kemudian nanti modul tersebut mungkin kalau mereka mendapatkan yang lebih baik kontennya, mungkin nanti akan diterapkan untuk modul pembelajaran saya.
Jadi insya Allah untuk kontennya itu adalah modul pembelajaran. Baik, sebenarnya sudah cukup bagus ya. Dari mulai tadi tujuan sampai konten semuanya sudah bagus. Jadi kontennya itu berarti ada dua ya. Yang pertama modul yang Bu Umi berikan, yang kedua modul yang dicari oleh anak-anak secara mandiri gitu. Oke, bagus. Nah, selanjutnya Bu Umi untuk penilaiannya kira-kira bagaimana rencananya? Kan tadi itu kita akan melakukan penilaian, melakukan praktikum. Praktikum itu berarti kan keterampilan, kemudian kognitifnya, kemudian sikapnya. Nah, untuk sikapnya yang pertama nanti dimulai dari masuk laboratorium, kita mengecek jurnalnya, kemudian dari mulai duduk, kemudian dari mulai membacakan assalamualaikum, berdoa dan lain sebagainya, itu merupakan penilaian sikap. Kemudian bagaimana di laboratorium tidak menggunakan bahasa yang tidak sepantasnya, kemudian menggunakan hal-hal yang merupakan inti dari sikap mereka. Kemudian untuk keterampilannya dimulai dari mereka mencatat, kemudian berdiskusi dalam artian saat mereka mencari cara menggunakan, otomatis keterampilannya terlihat bagaimana mereka memegang alat, kemudian bagaimana mereka berhati-hati dan lain sebagainya. Nah, kemudian untuk kognitifnya itu insya Allah nanti ada pretest. Pretestnya itu tentang cara penggunaan alat, nama alat dengan cara penggunaannya. Kemudian nanti ada post-test di akhir sama alat dengan cara menggunakannya. Baik, sudah sempurna ya menurut saya. Jadi penilaiannya udah ada 3 ya. Udah Ibu terlalu menyanjung saya. Udah ada dari segi kognitifnya, yaitu merupakan pretest dan post-test, ada juga dari sikap dan juga ada dari keterampilan. Nah, untuk pelaksanaannya sendiri nih, kira-kira kapan Bu Umi bersedia diobservasi? Insya Allah 2 hari ke depan, yaitu hari Rabu. Hari Rabu, oke baik. Hari Rabu ya? Iya. Hari Rabu, baik, kita akan bertemu lagi mungkin ya hari Rabu untuk percakapan praobservasi ini. Sekian mungkin ya, sudah cukup. Saya melihat Bu Umi memang sudah sangat paham dengan apa yang akan Bu Umi lakukan nanti di hari Rabu begitu. Harapannya semoga apa yang kita rencanakan tadi, apa yang Bu Umi rencanakan dari mulai tujuan hingga penilaian itu terlaksana semua, dan tujuan serta pengembangan yang Bu Umi rencanakan kepada siswa itu tercapai. Amin. Seperti itu Bu Umi. Itu mungkin ya untuk percakapan hari ini. Terima kasih sudah menemani saya. Sampai jumpa di hari Rabu. Ya, terima kasih kembali Bu Tita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya dengan Ibu Umi, kita akan melakukan syuting pembelajaran akademik untuk melengkapi tugas coaching untuk supervisi akademik. Seperti itu. Selamat ya Bu Umi, semangat. Terima kasih Bu. Mari. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya dengan Ibu Umi, kita akan melakukan syuting pembelajaran akademik untuk melengkapi tugas coaching untuk supervisi akademik. Seperti itu. Selamat ya Bu Umi, semangat. Terima kasih Bu. Ini pembelajaran pertama kita di laboratorium, jadi mohon perhatiannya. Laboratorium berbeda dengan kelas, jadi perhatikan dengan baik apa yang dilakukan di dalam laboratorium. Pada saat kalian masuk ke dalam laboratorium, silakan handphonenya simpan di meja pertama, meja lab dahulu. Oke? Kemudian ikuti instruksi. Kalau ada yang tidak dimengerti, silakan tanyakan dengan baik. Sebelum masuk, semuanya harus menggunakan APD dengan baik. Just lab sampai kelas 12, sampai nanti kalian bekerja, harus dikencingkan. Siapapun gurunya, APD-nya, semuanya. Ya sudah, Ibu nanti akan dilanjutkan di dalam kelas. Silahkan yang sama Ibu diinstruksikan masuk, untuk masuk dan duduk di tempatnya masing-masing. Mulai dari orang pertama, jangan rebutan ya. Ibu dimulai dari sebelah kanan dulu. Ini kelas apa? Kajian meja.
Oleh karena itu silakan untuk KM memimpin doa terlebih dahulu. Silakan. Sebelum memulai kegiatan, marilah kita berdoa. Berdoa dalam hati, mulai. Alhamdulillah barusan sudah mengaji. Mudah-mudahan apa yang akan kita laksanakan hari ini sampai akhir pembelajaran nanti sama Allah diberikan keberkahan di dalamnya. Amin. Untuk sekarang sama Ibu di absen dulu 10 KA2. Hari ini tanggal 16 Oktober 2024. Agenia Indi Adania, Aldo Ramadan Sofian, Amelia Pujianti Kirana, Aupa Salamatu Syariah. Untuk hari ini alhamdulillah kita masuk pembelajaran setelah PTS. Setelah PTS, hari ini kita mulai pembelajaran yang hari pertama kalian masuk ke laboratorium. Oleh karena itu, di sini sebelum kita mulai pembelajaran, sebelum Ibu mengungkapkan tujuan pembelajaran dan judul pembelajaran, kita akan pretest terlebih dahulu. Silakan untuk semuanya menyiapkan kertas 1 lembar. Pertanyaannya, apa saja peralatan dasar laboratorium yang kalian ketahui? Tulis sebanyak-banyaknya. Dan 2 alat ditulis beserta fungsi dan kegunaannya. Jadi alatnya yang banyak, tapi yang ditulis fungsi dan kegunaannya 2 alat. Mulai dari sekarang. Sudah? Sudah? Oke. Pembelajaran hari ini kita akan mulai sekarang. Hari ini kita akan belajar teknik dasar proses kerja di bidang kimia analis. Teknik dasar proses kerja di bidang kimia analis. Nah, tentunya akan berhubungan dengan pembelajaran sebelumnya. Coba nih, ada yang masih ingat gak? Pembelajaran sebelum PTS kita sudah belajar tentang apa saja? Coba tangannya yang bisa. Dengan tegang. Ibu tahu kalian bisa. Pembelajaran sebelum PTS, cuma tangan yang bisa. 1. Berkenaan dengan APD acuan tangan. Oh Pak, acuan tangan. Pembelajaran sebelumnya kita belajar tentang 1. APD itu apa? Alat pelindung diri. Alat pelindung diri itu harus digunakan di mana? Di laboratorium saat kita akan praktek atau melakukan penelitian. Bagus, good job. Selanjutnya, apalagi yang dipelajari sebelum PTS? Acuan tangan. Ya, silakan. Ilmi. Fungsi dan kegunaan alat laboratorium. Good job. Ilmi, aku mau bertanya. 1 alat yang belum diketahui apa? Mortar dan alu. Fungsinya untuk apa? Menghaluskan bahan hijau. Ibu mau nanya lagi, bagaimana cara menggunakan mortar sama alu? Ya. Ditumbuk dengan alu. Proses penumbukannya bagaimana yang Hilmi tahu? Oh, diputar. Job. Nah, hari ini tuh berkenaan dengan percobaan yang akan kita lakukan berkenaan sama yang kemarin tadi, alat-alat lab, kemudian APD. Ini hari pertama kalian ke laboratorium, silakan APD-nya digunakan dengan baik. Apabila jas praktikumnya kalian belum punya, itu bisa dimaklumi. Akan tetapi nanti saat kalian masuk lab, APD-nya harus digunakan dengan baik dan benar. Tadi judul percobaan hari ini adalah teknik dasar proses kerja di bidang kimia analis. Tujuan pembelajaran ini 1. Kalian mampu mengetahui dan paham prinsip kerja masing-masing alat yang disediakan.
Perhatikan dulu sebentar. Di atas meja kalian ada instruksi yang harus digunakan. Ibu tidak akan membantu dalam proses, dalam artian membantu apa yang kalian tanyakan, yang jawabannya ada di instruksi. Jika kalian ada yang tidak mengerti tentang instruksinya, silakan acungkan tangan dan tanyakan ke ibu selama proses pembelajaran. Selama proses pembelajaran, catat hal-hal penting yang kalian dapatkan. Kemudian hubungkan dengan yang sudah kalian cari pada pertemuan sebelumnya. Contoh, ibu punya lagu ukur, kalian tulis lagu ukur untuk membuat larutan. Nah, sama kalian peragakan bagaimana cara membuat larutan. Untuk lebih jelasnya, silakan kalian duduk di posisi masing-masing. Dimulai dari sekarang. Praktikumnya dimulai dari sekarang. Lihat instruksinya, kalau ada yang ditanyakan boleh kepada ibu. Silakan. Setiap setelah mengerjakan satu instruksi, instruksinya kalian checklist biar tidak dibaca dari atas. Boleh pakai pulpen, boleh pakai pensil. Ada tabel peminjaman alat dan bahan. Saat kalian akan melakukan praktikum, dibiasakan untuk mengisi peminjaman alat dan bahan. Ingat, alat yang digunakan kalau awalnya baik, pas sudah selesai praktikum harus baik. Jangan sampai ada yang retak atau pecah. Jadi dijaga baik-baik. Silakan isi tabel peminjaman alat dan bahannya. Ibu mau bertanya tentang hasil praktikum hari ini. Kita lihat. Untuk hari ini itu kalian menggunakan, kemudian melihat alat-alat yang di laboratorium, alat-alat dasar yang sering digunakan, yang harus setiap analis kimia bisa menggunakannya. Karena bidang pekerjaan kita di ranah sana, di perusahaan manufaktur, di bidang QC, quality control. Oke, silakan ibu mau bertanya terlebih dahulu. Untuk kelompok 5, alat apa saja yang kelompok 5 hari ini gunakan? 1, lagu ukur. 2, gelas ukur. 3, pipet tetes. 4, mortar dan alu. Beker gelas, kemudian corong. Corong kaca, corong pemisah. Corong kaca. Oke, ibu lempar dulu ke kelompok 3. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kelompok 3 kami menggunakan mortal dan alu. Mortar yang mana? Lihat kan. Alu yang mana? Oke, lanjut. Cara menggunakan mortal dan alu. Fungsinya? Fungsinya untuk menghaluskan bahan kimia. Oke. Tata cara penggunaannya. Bersihkan mortal dan alu secara bersih sampai tidak ada kotoran yang ada. Lalu masukkan bahan yang akan dihaluskan ke dalam mortal. Lalu haluskan dengan alu. Oke, bagaimana cara menghaluskannya? Dengan cara Coba anggap di dalamnya ada zat kimianya. Kalau miring nanti tumpah. Oke, teman-temannya, apakah tata cara penggunaannya udah benar atau belum? Tumbuk dulu kita coba. Silahkan kelompok 4 untuk membawa mortar dan alu. Ayo, silakan. Teman-temannya kelompok yang lain perhatikan tata caranya sudah benar atau belum. Silakan bagaimana? Perlihatkan. Tumbuk dulu dengan perlahan apabila zat kimianya berbentuk padat. Tapi kan semuanya padat. Berbentuk kristal yang besar. Kemudian haluskannya dengan cara ditumbuk, diputar 1.
Assalamualaikum Bu Umi. Waalaikumsalam Ibu Tita. Iya, bagaimana nih Bu Umi kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa banget hari ini. Luar biasa banget. Iya. Bahagia hari ini Bu Umi. Alhamdulillah bahagia. Terima kasih ya Bu Umi ya sudah menyempatkan waktu di tengah-tengah kesibukannya hari ini. Nah, hari ini kita akan melakukan kegiatan ketiga. Kemarin sebelumnya kita sudah melakukan 2 kegiatan Bu Umi. Yang pertama kegiatan pra di hari Senin ya. Terus kemarin juga saya sudah mengobservasi kelas Bu Umi di kelas 10. Sekarang kita akan melakukan percakapan pasca observasi untuk melengkapi coaching dalam supervisi akademik. Begitu Bu Umi. Nah, dari kemarin ya Bu Umi melakukan pembelajaran terkait tujuannya itu kan kemarin ada 3 ya. Iya. Yang pertama dari segi kognitifnya, keterampilannya, juga afektifnya. Nah, kira-kira nih Bu Umi, bagaimana tanggapan Bu Umi setelah melakukan pembelajaran kemarin? Alhamdulillah luar biasa. Kemarin dengan penilaian yang 3, kognitif, afektif dengan keterampilannya. Namun mungkin ada beberapa hal yang saya salah praduga, yang harusnya misalkan awalannya harusnya bisa 15 menit pembukaannya dan yang lainnya. Ini lebih tiba-tiba masuk ke kegiatan inti. Jadi ada beberapa yang memang tidak sesuai dengan alur dalam modul saya, mungkin seperti itu. Baik Bu Umi, sebenarnya kemarin saya sudah melihat ya dari keseluruhan dari awal hingga akhir, dan sebenarnya Ibu luar biasa. Karena Ibu kan waktu itu praktikum dengan kelas 10 yang baru pertama kali melaksanakan praktikum. Iya, betul. Jadi sekali. kerasa banget gitu ya crowdednya, tapi luar biasa Ibu bisa melalui itu gitu. Padahal dengan diobservasi oleh saya gitu. Dan luar biasa Ibu, itu saya sangat mengapresiasi sekali gitu. Adapun yang tadi keluhan Ibu ya, oh ternyata waktunya gitu, yang tadinya harusnya pembukaan itu berapa menit, jadi langsung ke inti. Sebenarnya tidak apa-apa Ibu, karena memang kan pembelajaran itu lebih utamanya itu di intinya begitu. Tapi ketika kemarin Ibu Umi di pembukaan sudah memberikan apresiasi kepada anak-anak, memberikan motivasi, kalimat pemantiknya juga sudah jelas gitu ya, menurut saya itu luar biasa dan patut untuk dikembangkan gitu. Tapi mungkin kedepannya karena anak-anaknya baru mulai mungkin ya praktikum, jadi persiapannya juga agak kurang gitu. Nah, saya juga tidak menyalahkan gitu karena memang baru pertama kali gitu. Cuman ya kedepannya mungkin dibuat simulasi dulu gitu ya di kelas atau bagaimana baiknya gitu. Nah, itu untuk refleksi dari saya gitu Bu Umi. Nah, adapun nih kendala yang Bu Umi alami kemarin selain itu tadi apa? Kendalanya mungkin di yang tadi sudah terbahas sedikit oleh Ibu Ya. dalam melihat saya, anak-anak seperti kurang persiapan dan mereka hanya baru mengetahui dalam konteks teori. Jadi APD-nya ini. Sementara saat menggunakannya mereka tiba-tiba lupa maskernya, baik itu maskernya, jas labnya ataupun bahkan kit yang mereka bawa terkadang tidak digunakan. Jadi mungkin hal-hal teknis seperti itu. Kemudian mungkin sisi positifnya memang tadi ada tantangan saat mau diobservasi dengan siswa yang baru pertama kali masuk ke laboratorium. Kendala paling utamanya mungkin tadi mereka tidak bisa menghubungkan antara, belum bisa menghubungkan antara teori bagaimana menggunakan alat dengan mereka pas membaca ini bagaimana saya menggunakan ini. Jadi pada akhirnya mereka saling bertanya dan saling memberikan jawaban tidak tahu karena tidak berani untuk memegang alat tersebut. Seperti itu. Iya Ibu, betul ya. Saya juga memang melihat itu gitu. Nah, kira-kira nih ke depannya gitu Bu Umi, kalau misalkan Bu Umi dihadapkan dengan permasalahan yang seperti itu lagi, supaya tidak terulangi lagi gitu permasalahan yang kemarin terjadi, kira-kira Bu Umi bagaimana? Tadi dari Ibu Tita kayaknya ada usulan yang menarik nih, harus ada pra dulu atau misalkan simulasi dulu. Nah itu mungkin nanti saya terapkan. Kemudian kemungkinan saya akan lebih membiasakan anak-anak untuk
instruksinya itu lebih jelas lagi, bagaimana cara memipet, dari mulai dia memegang. Kan kalau kemarin itu lebih ke bagaimana melihat apakah anak-anak bisa atau tidak. Nah, berarti untuk pertemuan selanjutnya saya harus sepertinya lebih teliti lagi mendefinisikan untuk siswa yang baru pertama kali masuk ke laboratorium, mungkin itu. Baik, saya sangat setuju ya sama Bu Umi, sangat sepakat gitu bahwa kemarin memang instruksinya sebenarnya untuk siswa yang pertama kali masuk ke laboratorium itu wah Bu Umi sudah level tinggi nih. Iya. Ya, saya sepakat dengan Bu Umi bahwa nanti mungkin kedepannya ketika melakukan praktikum lagi instruksinya harus lebih detail gitu karena memang mereka baru pertama kali masuk ke laboratorium. Kira-kira nih Bu Umi, praktikum selanjutnya kapan Bu Umi dilakukan? Insya Allah praktikum selanjutnya di minggu depan lagi, tapi dengan materi yang sama. Jadi Baik. jadi dianggap kemarin itu sebagai mungkin tadi simulasi. Simulasi. Nah, minggu depannya mudah-mudahan lebih lancar. Tapi Ibu mau sharing sedikit sebenarnya. Kemarin itu kenapa langsung instruksinya langsung seperti yang udah high atau hot? Karena memang sebelumnya teorinya di jurnal, di panduannya mereka sudah ada. Tapi memang iya. mereka tidak tahu jurnal itu untuk apa. Itu. Betul, berarti ada permasalahan baru ya. Nah, iya. Ibu Umi sudah memberikan jurnal, tapi mereka mungkin belum mengerti gitu ya, Iya. belum paham seluruhnya mengenai jurnal Benar, yang Ibu Umi berikan. Kira-kira nih Bu Umi, untuk solusi dari permasalahan tersebut, Bu Umi sudah terpikirkan belum? Sepertinya memang harus ada waktu di mana saya menjelaskan secara detail satu-satu apa itu misalkan jurnal, kemudian bagaimana cara menggunakannya. Kemudian kalau tidak ada jurnal, mereka tidak bisa ikut praktikum. Nah, mungkin penekanannya di sebelah sana. Tapi mungkin jatuhnya bukan ke hukuman ya, Iya. tapi lebih ke konsekuensi. Tapi saya harap ketika pun misalkan siswa ada yang tidak mengerjakan jurnal, diberikan kesempatan lagi mungkin. Iya, Ya pasti. dalam rentang waktu setengah jam mungkin ya untuk supaya siswa tersebut bisa mengikuti praktikum dengan jurnalnya ada begitu. Asyik. Nah, alhamdulillah. Jadi sebenarnya Bu Umi itu sudah hebat, sudah keren. Walaupun Bu Umi kan memang apa ya, salah satu kemampuan kita itu ketika kita mengetahui kesalahan, ternyata kita juga tahu gitu ya solusinya itu seperti apa. Nah, dan Bu Umi sudah punya nih kemampuan seperti itu. Kira-kira nih Bu Umi untuk pelakuannya nih, simulasinya lagi nanti ke depannya kapan? Sebelum praktikum minggu depan? Sebelum praktikum minggu depan mungkin kebetulan jamnya itu kan agak banyak untuk kelas 10, jadi Iya. bisa dibagi 2 mungkin. Baik. Jadi 2 jamnya awal untuk simulasi, 1 jamnya mungkin untuk istirahat atau mereka untuk merefleksikan simulasi yang saya lakukan. 3 jam terakhirnya mungkin kita bisa praktikum secara nyata yang dilakukan oleh anak-anak. Baik, berarti yang saya tangkap Bu Umi akan melakukan simulasinya itu di dalam waktu bersamaan ya. Iya. Karena memang 6 jam waktunya Iya. cukup lama, jadi 2 jam simulasi, 4 jam aksi nyatanya gitu ya, langsung praktikum nyata. Sudah baik Bu Umi. Nah, untuk kedepannya nih Bu Umi, saya ingin tahu lebih jauh. Nanti Bu Umi curhat lagi gitu ya ke saya mengenai, Bu ternyata ini siswa ketika sudah disimulasi perkembangannya seperti apa gitu. Jadi saya juga penasaran gitu. Itu terima kasih sekali. Dari tadi ingin bertanya seperti itu. Apakah bisa coaching lagi atau tidak? Seperti itu Bu Umi. Ada lagi tidak permasalahan yang lain kira-kira yang Bu Umi dapatkan dari pembelajaran kemarin? Mungkin untuk gambaran permasalahannya memang agak cukup banyak untuk kelas 10. Iya. Tapi untuk sekarang dengan Ibu sudah berdiskusi sepertinya sudah dahulu mungkin. Iya. Betul Bu Umi. Jadi percakapan kita kali ini ya tujuannya tadi adalah untuk mencari solusi dari Bu Umi sendiri gitu untuk permasalahan yang Ibu Umi hadapi kemarin gitu. Dan memang saya sepakat sih, karena kalau misalkan kita terlalu banyak masalah juga nanti kita ripuh gitu ya, ribet sendiri gitu ya. Jadi nggak apa-apa, jadi diselesaikan 2 itu dulu saja. Nanti ketika sudah praktikum, nanti Bu Umi ngobrol lagi dengan saya ya. Saya juga ingin tahu nih perkembangan dari anak kelas 10 melakukan praktikum di kelasnya bagaimana gitu. Sampai jumpa Bu Umi di minggu depan, saya tunggu kabarnya. Ya, terima kasih banyak Bu Tita atas bimbingannya. Assalamualaikum Bu Umi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekian. Baik, terima kasih Bu Umi sama Bu Tita yang sudah melakukan percakapan pasca ya, Pasca, iya. pasca observasi coaching supervisi akademik.
Nah, yang tadi mungkin umpan balik dari saya, Bu Tita sebagai coaching dan Ibu sebagai coachee sudah cukup baik ya, percakapannya sudah mengarah tujuannya ke dalam solusi gitu. Tadi Bu Tita juga mengucapkan pertanyaan tematiknya dengan bagus. Ibu Umi juga sudah menjelaskan dan juga mencari solusinya sendiri gitu. Jadi akhirnya sebetulnya memang betul tadi kata Bu Tita, sebetulnya coaching itu hanya menggali saja gitu, menggali solusinya sudah ada sebetulnya di kita. Di coaching sendiri sudah ada, hanya tinggal menggali saja. Hanya kadang penggalian itu tuh kadang-kadang tidak didapatkan oleh coaching tanpa coaching gitu. Jadi dengan diskusi pasti ketemu solusinya. Sudah cukup baik, tinggal ditingkatkan dan ini bisa diterapkan kapanpun, dimanapun ya, baik dalam hal untuk akademis ataupun non akademis. Gitu. Baik, terima kasih. Segitu mungkin dari saya. Ya. Terima kasih Ibu Umi. Terima kasih Tita. Ibu terima kasih banyak. Iya, sama-sama.